senang sekarang kayak 5. 5. Udah. Ayo bro. Berapa ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih kita hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi, sharing terkait pemahaman kita di modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, tentu di sini kita akan berbagi mulai dari Pak Asdi dan Pak Yunus, sehingga dengan berbagi pemahaman itu ini akan mampu kita sebagai guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak itu. Mulai dari Pak Asdi mungkin silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ulung. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita di sini sharing saja ya, nggak usah formal gitu. Sharing dalam artian kita berbagi terkait pengetahuan yang sudah kita peroleh selama mengikuti iklan, terutama di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai guru, di mana di sini ada 5 poin utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, nilai mandiri. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, reflektif. Yang keempat itu yang kelima itu berpihak pada murid ya. Jadi ada 5. Di sini arti dari mandiri, tentu saya rasa semua guru itu sudah memiliki nilai itu ya, nilai mandiri. Contohnya apa? Mungkin yang pertama, guru-guru itu pasti sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menunjang kompetensinya gitu ya, dalam rangka mencetak generasi muda atau siswa kita gitu ya, baik itu secara luring webinar maupun secara luring tatap muka langsung di balai diklat maupun secara daring, atau yang sering sekarang itu mungkin webinar ya banyak. Nah, artinya mandiri ini sudah dimiliki sebetulnya sama guru, dan ke depan kita lebih masifkan lagi nilai mandiri ini ya. Kemudian yang kedua, nilai kolaboratif. Saya rasa juga semua guru pasti sudah memiliki ya nilai kolaboratif itu. Contohnya apa sih? Yang pertama, banyak di sekolah kita menerapkan kerjasama sesama guru itu dalam rangka menyukseskan program-program sekolah. Seperti kalau di pramuka adanya penerimaan tamu amalan, ya gitu Panjum ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah juga ada kolaborasi antara wali kelas, kemudian guru mapel sama guru BK dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Itu artinya sudah tercipta kolaborasi. Itu. Kemudian yang ketiga itu nilai inovatif ya. Bagaimana kita kemarin pada saat pandemi itu kita dituntut untuk berinovasi dalam rangka mempermudah pembelajaran. Artinya jangan sampai ketika pandemi itu berlangsung kita menjadi vakum, tidak ada inovasi gitu ya. Nah, kemarin ketika pandemi itu terbukti guru-guru itu berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang dilakukan itu pembelajaran secara daring. Pertama, memanfaatkan Google Meet. Kemudian yang kedua ada juga yang Zoom meeting gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan Google Form. Nah, itu kan sebuah inovasi-inovasi baru, pemanfaatan teknologi gitu ya, yang sebelumnya mungkin sebelum pandemi itu kita tidak memahami itu gitu ya, tidak menggunakan itu untuk pembelajaran. Nah, itu inovasi baru yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang keempat itu nilai reflektif. Nah, di sini mungkin yang saya alami sendiri juga reflektif ini masih belum maksimal ya. Reflektif ini kita kadang-kadang hanya ketika pembelajaran
selesai pembelajaran, bertanya kepada murid apa yang sudah mereka terima selama pembelajaran. Itu mungkin hanya sekedar itu saja, padahal mungkin masih banyak bentuk reflektif yang bisa kita terapkan. Salah satunya apa? Salah satunya bentuk reflektif itu kita bisa berkolaborasi juga dengan guru untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang sudah kita berikan. Bagusnya apa, kekurangannya apa, kemudian kita tindak lanjuti dengan evaluasi pembelajaran supaya kita ke depan melakukan pembelajaran itu lebih baik lagi. Nah, itu mungkin yang menjadi PR ya, kita berkolaborasi dalam rangka melakukan tindakan reflektif selama pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima itu berpihak pada murid. Ini juga nih ya, kita kadang-kadang guru selalu menjadi teacher center gitu ya. Artinya pendidikan itu berpusat kepada kita. Nah, di modul ini dibahas nilai yang guru diberikan seharusnya berpusat pada murid, gitu, berpihak pada murid. Artinya kita menjadikan murid itu sebagai subjek pembelajaran. Kenapa? Karena kaitannya juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus memberikan pendidikan kepada murid, gitu ya. Kita harus menuntun murid, kita harus memerdekakan murid, itu kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan demi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid. Nah, gitu. Nah, itu kita harus membuat pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi jangan sampai kita yang menjadi pusat terus. Seharusnya ke depan kita yang menjadikan murid itu menjadi pusat pembelajaran. Nah, itu mungkin terkait dengan berpihak pada murid. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ines. Mau nggak Pak Ines? Mungkin tambahan. Sudah yang disampaikan oleh Pak Asdi sudah luar biasa, tetapi untuk penerapannya disitulah peran guru penggerak, ya peran guru sebenarnya. Karena kita dalam program pemerintah ada program guru penggerak, jadi fokuskan ke guru penggerak untuk berperan sebagai guru penggerak, yaitu salah satunya adalah mendorong kolaborasi. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Asdi kan tidak akan terlaksana kalau sendiri, susah. Kalau kita harus berkolaborasi bersama untuk kemajuan sekolah kita. Ada lagi, guru kan pasti menjadi pemimpin pembelajaran ya. Nah, dengan mempelajari modul-modul demi modul, kita berusaha sekuat mungkin menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Masih banyak lagi peran-peran guru penggerak. Ada 3 lagi sebenarnya, waktunya udah potong ini mah. Gitu bilang. Berarti Pak yang ngomong. Oke, baik, terima kasih Pak Asdi dan Pak Inus. Tetapi pada intinya dari yang disampaikan Pak Asdi dan Pak Inus tadi bahwa kita mencoba bagaimana menanamkan atau mengimplementasikan dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Artinya pendidikan itu dia harus berpusat pada peserta didik. Nah, guru itu dia berupaya untuk menuntun sesuai dengan kodratnya. Makanya pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Dan berpusat kepada peserta didik tentu tidak akan berhasil jika memang guru tidak punya nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nah, tadi yang disampaikan Pak Asdi bahwa yang pertama itu ada mandiri, kemudian kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak kepada murid, itu semua itu sebagai upaya kita dalam menciptakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa tumbuh dan berkembang gitu, sesuai dengan kodratnya peserta didik gitu. Dan setelah tumbuh tentu peserta didik akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun sebagai anggota di masyarakat. Jadi teman-teman, kami kira itu yang bisa kami sampaikan ya. Kita bisa sharing, berbagi. Nah, dengan sharing dan berbagi ini mudah-mudahan kita semua paham betul apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, sehingga kita bisa bersama-sama dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, itu aja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.